kangkung oyster sauce, ada kangkung pakai terasi. Yang paling best kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Igo MDR Channel. Bagi para sahabat yang belum subscribe, di subscribe karena subscribe gratis para sahabat ya. Di sini Igo akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan chef yang bekerja di Batavia Restoran. Assalamualaikum chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar chef? Baik. Tentunya chef sebelum bekerja atau berada di Arab Saudi ya, atau berada di Batavia Restoran, di sini chef mempunyai geografi atau perjalanannya sebelum tiba di Arab Saudi. Seperti itu chef ya. Mungkin untuk pertama chef perkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotibul Umam, lahiran Banyumas 1975. 75. Ya. Ya 45 tahun. 45 tahun. Umurnya udah tua. Ya, waktu di Indonesia lulusan ya, sekolahnya ya. Saya cuma SMA, terus saya ini apa? Kursus bahasa Inggris sama tata boga. Bahasa Inggris dengan tata Tata boga. Emang Terus- ada niatan mau keluar negeri. Indonesianya di mana sih? Banyumas, Asalnya, Chef? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya, asalnya. Banyumas. Asal dari Banyumas, Purwokerto. Berarti untuk pendidikannya di situ chef Ya cuma SMA. SMA ya. Ya SMA cuma terus SMA juga di Purwokerto. sama semua di. Setelah lulus SMA di situ chef. Sempat di Jakarta. Di Jakarta udah segala kerjaan udah saya cobain, dari di apa konstruksi pernah, bangunan pernah, tapi ini apa operator tower crane. Operator Tower ya? crane ya, tower crane. Ikut Jaya Konstruksi dulu. Tahun Nah, terus? 94 sampai 97. sampai 97. Nah, Kira-kira berapa tahun? sekitar 4 tahun kan. Sekitar 4 tahun ya. Nah, dari situ chef. Terus pulang ke kampung kan, nenek saya punya warung lumayan terkenal juga di daerah Purwokerto. Apa warungnya itu chef? Haji Salman Mustafa. Haji Salman Mustafa. Purwokerto ya. Purwokerto. Jadi para Warung sahabat makan. yang ada di Purwokerto, di sini chef juga punya restoran ya? Iya, tapi atau udah rumah makan? tutup. Oh, sudah tutup. Udah tutup dulu, mbah itu yang punya. Nenek. Sekarang kalau saudara masih banyak yang punya restoran juga di Purwokerto. Di Purwokerto. Nah, Kayak terus, soto itu, soto lama. Itu paman saya yang punya. berarti latar belakangnya chef ini dari keluarga di situ sudah Iya, udah makanan. dari makanan ya. Kuliner Makanan, ya. Kuliner tadi. Nah, terus dari situ chef. Nah, tahun 99 saya datang ke Arab Saudi, tepatnya di Dammam. Damam ya. Saya kerja di restoran Thailand, nama restorannya Thai House Restaurant. Itu kurang lebih 9 tahun. 9 tahun di situ. Sampai 2008. 2008. Terus chef kalau boleh tahu ya chef ya, ini juga sedikit ini chef, apa itu pribadi chef. Masalah salary itu sampai berapa kalau di Damam? Oh, Dammam dulu saya jadi chef sekitar 2000 tahun waktu pertama datang nggak Pertama segitu. datang, ya. Pertama datang itu cuma 1.400 1400. Berarti real. tahun berapa? Tahun 99.
Tahun 99. Iya. Oh, berarti tahun 99 dan gaji segitu ya lumayan besar. Lumayan. Lumayan besar, Chef. Karena zaman waktu itu tuh kurusnya kalau nggak salah satu real cuma 900 perak, nggak sampai 1000 ya. Tapi kan di Indonesia apa-apa masih murah. Apa masuk murah? Iya. Terus terakhir saya di Damam itu di Thai House 2008. Salary saya itu sekitar 28 28. terakhir itu. Terus saya dipindah lagi di restoran Malaysia. Restoran Malaysia. Iya, Dari namanya- Damam ke Malaysia apa? Enggak di Ke Damam juga. Oh, di Damam juga, cuman di situ restoran Malaysia. Namanya Malaysian Kitchen. Malaysian Kitchen. Iya. Itu di situ sampai 2010. Nah, tunggu Chef. Tentunya Chef ya, sebelum Chef menjadi chef seperti sekarang ya, di situ pasti ada tahapan atau langkah-langkahnya ya, ada tingkatan terus menguasai menu-menu. Oh iya. Seperti itu Chef. Dan misalkan ya kalau di hotel, di situ Chef ada tingkatannya Chef. Iya. Nah, untuk chefnya sendiri sampai mempunyai kedudukan seperti ini, apakah di situ belajar setelah lulus SMA di situ sekolah Enggak. atau ikut casual di hotel-hotel atau seperti Enggak apa? juga. Kita dapat pengalaman dari kita kerja masaknya itu. Oh, Iya. Jadi karena kita belum pernah sampai di hotel-hotel, jadi kalau restoran kan dia cuma dari asisten terus langsung jadi chef gitu. Jadi enggak sampai yang sekolah, yang penting dia menguasai makanan yang mau dijual gitu. oh, seperti itu. Iya. Enggak beda sama kalau chef-chef di hotel kan dia ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dari pertama datang asisten, terus jadi butcher, motong-motong doang. Gitu. Berarti di situ juga tergantung niat dan kesungguhan kita Iya. Chef ya. Yang background keluarga memang pada seneng masak jadi. Iya, kalau saya Tadinya lihat ya dari dulu cita-citanya biografinya bukan atau jadi chef ya. kalau saya lihat dari biografinya atau latar belakangnya chef dari keluarga nini atau mbahnya di situ Iya, kuliner ya. Iya. Sampai sekarang paman-paman pada punya ya lumayan penghasilannya. Restorannya juga udah terkenal. Nah, di situ ada restoran Thailand yang pernah chef itu ya tempatin, terus restoran Malaysia. Nah, untuk restoran Thailand dengan restoran Malaysia tentunya di situ mempunyai perbedaan untuk Wah, menu-menunya. jauh. Nah, seperti itu chef. Pasti bervariatif seperti Iya. itu. Nah, seperti apa di situ chef? Jadi kalau Thailand kan emang pure Thailand lah, dia bahan pokoknya dia mesti ada serai, ada lengkuas, itu wajib sama daun jeruk. Wajib di situ ya? Iya, daun jeruk. Terus semua makanan itu mesti ada daun serai, sama laos, sama daun jeruk, itu wajib. Kalau Indonesia kan nggak semua Nggak semua, masakan ya. pakai itu, tapi ada lah masakan yang pakai itu. Kalau Malaysia hampir kayak Indonesia deh. Cuma kalau Malaysia itu kiblatnya ke India, jadi kari-karinya agak berbau India-India Berbau itu, India. rempahnya beda. Beda Biasanya sama bawang ya. iya, sama kayak itu apa namanya kalau di sini cumin ya, cumin yang kecil-kecil ya di kapsa itu cumin. Kurang tahu saya chef. Iya itu. Kalau masalah Dia, saya kurang dia tahu. banyak pakai itu dia. Terus apa? Ketumbar dia banyak pemakaiannya. Termasuk sate, di Malaysia ada sate, cuma satenya beda. Kalau Malaysia itu manis. Dia marinate dengan gula itu. Sebelum ditusuk itu udah dicampur dengan gula dulu sama bumbunya. Kalau sini kan enggak, Indonesia kan enggak. Benar-benar. Bedanya banyak. Jadi chef dengan chef siapa? Khotibul. Khotibul. Dengan chef Khotibul di sini para sahabat ya. Ini adalah suatu gambaran yang perlu sahabat jadikan contoh karena perjalanan untuk menjadi orang sukses di situ benar-benar butuh kesungguhan dengan niat yang tulus para sahabat, butuh usaha. Karena niat itu benar-benar harus ada chef ya. Karena kenapa? Pekerjaan tanpa ada niat dan keyakinan di situ sulit untuk mencapai tujuan tentunya ya. Iya betul. Chef ini pernah mempunyai pengalaman bekerja di restoran Thailand, tentunya sudah menguasai ya, atau walaupun tidak menguasai di situ sudah tahu sampai ke dalam-dalamnya. Alhamdulillahnya kan menu-menu Thailand iya. ya. Alhamdulillahnya itu dulu di restoran
Thailand yang dulu saya kerja itu emang chefnya itu bener-bener dari Thailand kan biasanya sekarang restoran Thailand tapi chefnya dari Filipina, dari Indonesia. Jadi saya alhamdulillah nemuin yang benar-benar Thailand kampungnya, masakan Thailand kampungnya pun saya diajari. Seandainya ada tamu ya yang berkunjung di restoran atau Batavia restoran di sini orang Malaysia dan dia request makanan Malaysia, berarti chefnya bisa di situ ya? Bisa, tapi kalau untuk acara misalnya untuk sehari 2 hari ke depan, tapi kalau mendadak kan kita sedia yang ada di menu aja. Kalau ada request orang Malaysia mau ngadain acara di sini, dia mau request menu Malaysia harus iya pesen, maksudnya pesan dulu gitu, maksudnya untuk 2 hari ke depan apa 3 hari ke depan, nggak bisa mendadak. Terus untuk yang di Thailand itu berapa tahun sih? Yang di restoran Thailand berapa tahun di sana? 9 tahun. 9 tahun, terus dipindah ke restoran Malaysia 3 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahun. Habis itu exit buka sendiri restoran di Indonesia saya. Cuma jalan 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau di Indonesia kan beda sama usaha di sini. Indonesia persaingannya kadang nggak sehat. Nggak sehat ya betul. Setelah dari Indonesia terus langsung ke Arab Saudi ya? Iya 2010 saya 5 tahun di Indonesia, saya buka restoran sendiri. Terus ini yang punya Batavia kan udah kenal waktu di Damam. Oh, iya, karena dia sering makan di restoran saya. Iya. Waktu di Thailand restoran dulu dia sering makan. Terus dia bilang mau buka restoran di sini. 2015 saya dipanggil calling visa ke sini. Calling visa. Iya. Yang sekarang ada di, alhamdulillah ya lumayan banget penghasilannya di Batavia. Karena mungkin bosnya kan udah tahu pengalaman saya. Dari tahun berapa di Batavia restoran? 2015. 2015 sampai sekarang, 5 tahun. Para sahabat ya, chef barusan saya sudah sudah mencoba atau mereview beberapa menu yang ada di Batavia restoran. Salah satunya di situ tom yum dan nasi goreng, terus ayam geprek. Nah di situ masih ada ya, atau masih banyak menu-menu yang belum dicoba terus saya tampilkan ya atau tunjukkan kepada para sahabat atau para pemirsa. Nah di sini chef ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran menu-menu apa aja di situ. Silahkan chef. Ya, di sini itu kalau untuk Indonesianya itu kita punya soto Betawi, terus soto ayam, terus nasi goreng Indonesia, terus nasi goreng dadar gulung. Iya, digulung dengan telur. Terus untuk kangkung oyster sauce, ada kangkung pakai terasi. Yang paling best kita punya dulu ada taliwang. Ya, ayam goreng cuma kan sekarang orang Indonesia nggak ada, jadi jarang banyak request, akhirnya kita simpan dulu, nggak saya jual dulu. Dulu sempat laku sih. Terus kalau untuk ASEAN-nya kita punya Thailand yaitu tom yum, terus red curry Thailand, terus kita punya ikan filet ginger, terus ada asam manis juga. Kalau asam manis kan dia Chinese ya, bro. Nasi goreng punya Chinese juga punya. Oh, nasi gorengnya juga ada Chinese ya? Nasi goreng Thailandnya ada yang tom yum, nasi goreng tom yum. Lu cobain, itu baru best. Jadi barusan yang saya coba atau yang saya review atau yang sudah saya review di situ adalah tom yum seafood. Jadi para sahabat udah chef sebutkan untuk menu-menu yang ada di Batavia restoran para sahabat ya. Dan benar-benar beda para sahabat karena sulit banget untuk menemukan restoran yang ala Thailand terus juga Malaysia, karena chef ini benar-benar mempunyai background atau pengalaman
di restoran Malaysia juga, Thailand juga, masakan Timur Tengah, Iya. juga ada ASEAN ya. ASEAN. ASEAN seperti itu para sahabat. Nah, untuk di sini chef mungkin ada tentunya ya di restoran atau di Batavia restoran di Iya. sini ada menu-menu yang paling favorit yang banyak diminati oleh para pengunjung chef. Di situ menu apa Iya. chef? Kalau untuk Saudi dan umumnya Saudi dan orang Indonesia, kalau untuk supnya memang tom yum itu laku yum. keras ya. Oh. Kalau untuk Ya orang benar-benar Indonesia, itu iya. chef. Enak banget itu. Kalau orang Indonesia biasanya dia ordernya ini apa soto Betawi. Soto Betawi. Iya, soto Betawi. Terus kalau untuk orang Arab musakalnya itu nasi campur. Nasi campur memang nggak ada matinya kalau kamu Arab-Arab. Kalau orang Indonesia mah biasanya nasi goreng, mie goreng. Jadi nasi campur di sini para sahabat ya banyak diminati oleh Orang-orang- orang-orang lokal Iya. atau orang Arab Saudi. Betul. Seperti itu para sahabat. Mungkin ini chef ada yang pengen saya sampaikan kepada para sahabat TKI atau Devisa, bahkan nantinya ya pasti di sini ada para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Di situ pasti datang ke Arab Saudi pengen atau kangen dengan khas Makanan Indonesia. khas makanan Indonesia. Mungkin ada ini saya saran saya. Ya, terima kasih untuk para TKI, terus untuk para jamaah umroh ataupun haji nanti kalau pengen makanan Indonesia, mungkin kangen dengan makanan Indonesia, bisa datang di restoran Batavia. Alamatnya di As-Sarafiyah, Jeddah, dekat McDonald ya. Dekat McDonald. Iya. Cobain, insyaallah. Insyaallah ya. Kangennya hilang. Jadi terima kasih chef Ya, ya sudah sama-sama. masuk di kontennya Ego MDR. Ibu MDR ya. Ego MDR. Ya, udah saya subscribe itu tadi. Alhamdulillah ya. Jadi para sahabat ya, dukung terus channelnya Ego MDR dan semoga aja untuk konten-konten selanjutnya di sini akan memberikan manfaat dan Ya. semoga aja di sini saya collab dengan chef Ya, terima kasih. bisa memberikan pengalaman atau motivasi bagi para sahabat yang ingin meniti karirnya, bahwasanya menjadi orang sukses di situ tidak gampang. Di situ pasti ada tahap atau Perjuangan. langkah-langkahnya seperti itu chef ya. Betul. Terima kasih chef ya. Ya, sama-sama. Mas Sabar, Ego Mas MDR. Igo itu ya, Igo, ya. nama channelnya itu ya. Terima kasih. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.